Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas 10 SKS. Perkenalkan, nama saya Ailsa Safasal Sabila, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Farel Persita Ramadan, absen 10. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Purun Rafiqli, saya absen 14. Di sini kami akan menjelaskan tentang film Knidaria. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ciri umum dari film Knidaria. Yang pertama, Knidaria ini memiliki simetri tubuh yang radial. Hal ini menunjukkan bahwa organisme-organisme pada film Knidaria bagian tubuhnya tersusun secara melingkar. Yang kedua, Knidaria memiliki tubuh diploplastik. Artinya tersusun atas dua lapisan tubuh, yaitu endoderm atau lapisan dalam dan exoderm atau lapisan luar. Nah, di antara kedua lapisan tubuh ini terdapat sebuah material seperti jelly yang dikenal juga dengan nama mesoglea. Yang ketiga, Knidaria ini memiliki sebuah rongga, yaitu rongga gastrovaskuler yang digunakan untuk mencerna dan mengedarkan makanannya ke seluruh tubuh. Yang keempat, Knidaria hidup di perairan, baik itu perairan laut maupun perairan tawar. Yang kelima, Knidaria memiliki knidosit, yaitu sel-sel yang ada pada permukaan tentakelnya. Nah, pada setiap knidosit ini terdapat sebuah kapsul penyengat yang dikenal juga dengan nama nematokis. Yang keenam, Knidaria melakukan pernafasan dengan cara difusi, yaitu perpindahan material dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Yang ketujuh, Knidaria bersifat hermafrodit atau berkelamin ganda, tetapi ada juga yang bersifat gonokoris. Yang kedelapan, Knidaria ini memiliki dua bentuk tubuh, yaitu polip yang hanya bisa menempel di dasar perairan dan juga medusa yang bisa berenang secara bebas. Selanjutnya yang nomor 9, Knidaria ini bisa bereproduksi secara aseksual pada tahap polip dan akan bereproduksi secara seksual pada tahap medusa. Knidaria dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama yaitu hydrozoa, scyphozoa, cubozoa, dan juga anthozoa. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kelas hydrozoa. Yang pertama tentang morfologinya. Hydrozoa ini dominan hidup dalam bentuk polip. Nah, pada ujung tubuhnya terdapat sebuah lubang mulut yang dikelilingi dengan tentakel yang digunakan untuk menangkap makanan. Selanjutnya, hydrozoa ini memiliki tentakel yang dilengkapi dengan sel knidosit. Yang keempat, hydrozoa ini membentuk tunas yang akan digunakan untuk bereproduksi secara aseksual. Yang kelima, dinding tubuh hydrozoa ini terdiri atas dua lapisan sel, yaitu mesoglea dan enteron, yang berupa lapisan jaringan ikat tipis. Dan yang terakhir, mesoglea ini memiliki panjang sekitar 5 sampai dengan 10 mm dengan diameter 2 mm. Selanjutnya untuk reproduksi hydrozoa. Hydrozoa ini bereproduksi secara aseksual dengan membentuk tunas pada dinding induknya. Nantinya tunas ini akan melepaskan diri dan hidup sebagai individu baru. Sedangkan untuk reproduksi secara seksual, hydrozoa ini membentuk testis di bagian atas dan ovarium di bagian bawah. Nantinya akan terjadi fertilisasi secara internal di sebuah organ yang disebut dengan manobrium. Untuk contoh dari spesies hydrozoa yaitu Hydra viridissima, atau lebih sering dikenal dengan nama lokal hidra hijau. Hal ini disebabkan oleh adanya simbiosis dengan ganggang hijau Chlorella vulgaris yang hidup di dalam tubuhnya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang morfologi scyphozoa. Morfologi scyphozoa yaitu 1. Pinggir berlekuk 8, 2. Kadang berbentuk polip, 3. Bentuk tubuh menyerupai mangkuk atau cawan terbalik sehingga seringkali disebut dengan ubur-ubur mangkuk. Keempat, diameter tubuh dapat mencapai 2 meter. Kelima, tidak memiliki otak atau sistem syaraf pusat. Keenam, reproduksi aseksual dilakukan dengan tunas, sedangkan reproduksi seksual dilakukan dengan medusa. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang reproduksi scyphozoa. Scyphozoa bereproduksi secara seksual dan aseksual dalam satu generasi, yaitu dengan cara spermatozoid keluar dari lubang mulut medusa jantan dan masuk ke dalam usus medusa betina. Hasil pembuahannya adalah zigot yang berkembang menjadi larva yang bersila, disebut planula. Kemudian larvanya berenang sampai mendapatkan tempat yang cocok untuk menempel. Kemudian tumbuh besar menjadi polip. Polip yang tumbuh besar kemudian menarik tentakelnya serta memotong tubuhnya secara horizontal. Proses ini disebut strobilisasi. Yang ketiga, saya akan menjelaskan contoh spesies scyphozoa.
Contoh spesies Scyphozoa yaitu Aurelia. Aurelia atau dikenal juga dengan nama lokal ubur-ubur adalah medusa yang pinggirnya berlekuk, tidak bercadar, saluran radialnya bercabang majemuk, dan memiliki ruang gastricum yang berisi gonad. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang morfologi Cubozoa. Morfologi Cubozoa ada 6, yaitu medusa berbentuk kotak, bukan seperti payung. Kedua, memiliki mata lengkap dengan retina, kornea, dan lensa. Yang ketiga, tinggi lonceng bisa mencapai 17 cm. Yang keempat, panjangnya dapat mencapai 3 meter dan beratnya bisa mencapai 2 kg. Yang kelima, memiliki cincin saraf di sekitar dasar payungnya untuk mengkoordinasi gerakan. Yang keenam, ubur-ubur kotak hampir transparan atau tembus pandang. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang reproduksi Cubozoa. Sama seperti Scyphozoa, reproduksi Cubozoa juga dengan cara reproduksi secara seksual dan aseksual dalam satu generasi, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu dengan cara spermatozoid keluar dari lubang mulut medusa jantan dan masuk ke dalam usus medusa betina, kemudian melakukan pembuahan telur. Hasil pembuahannya adalah zigot yang akan berkembang menjadi larva bersila yang disebut planula. Kemudian larvanya berenang sampai mendapatkan tempat yang cocok untuk menempel, hingga tumbuh besar yang disebut polip. Polip yang tumbuh besar sampai dewasa, kemudian menarik tentakelnya serta memotong tubuhnya secara horizontal. Hal ini disebut proses strobilisasi. Yang keenam, saya akan menjelaskan contoh spesies Cubozoa. Contoh spesies Cubozoa yaitu Alatina alata. Alatina alata atau yang sering disebut juga dengan nama lokal tawon laut adalah spesies ubur-ubur kotak yang berhabitat di Samudra Pasifik dan Atlantik. Spesies ini juga ditemukan di sekitar Laut Arab sepanjang pantai Pakistan. Di sini akan menjelaskan tentang filum Cnidaria. Bagian-bagian yang akan saya jelaskan adalah morfologi Anthozoa, reproduksi Anthozoa, contoh Anthozoa, dan kemudian yang terakhir adalah peranan-peranan Cnidaria dalam kehidupan kita sehari-hari. Morfologi Anthozoa. Anthozoa memiliki morfologi sebagai berikut, yakni tubuh Anthozoa berbentuk silinder pendek, kemudian di salah satu ujungnya terdapat sebuah mulut yang berupa celah, di mana celah tersebut dikelilingi oleh tentakel. Kemudian di sebelah ujung lainnya terdapat sebuah lempeng yang digunakan Anthozoa untuk melekatkan diri kepada dasaran. Kemudian yang keempat adalah di bawah mulutnya terdapat kerongkongan, di mana kerongkongan tersebut disebut sebagai stomodium. Kemudian sepanjang stomodium terdapat saluran sempit yang di mana disebut signofilia. Signofilia digunakan Anthozoa untuk melakukan pernapasan. Di bawah stomodium terdapat rongga gastrovaskuler, di mana rongga gastrovaskuler terbagi atas sekat-sekat, dan terdapat nematosista, di mana nematosista tersebut digunakan untuk melumpuhkan mangsanya. Pada bagian reproduksi, Anthozoa memiliki dua cara reproduksi, yakni yang pertama adalah secara seksual dan yang kedua adalah secara aseksual. Yang pertama adalah secara seksual. Anthozoa melakukan secara seksual di mana melalui proses pemijahan massal, yang dimana proses tersebut melakukan pelepasan sel telur ke dalam kolam air. Yang kedua adalah proses aseksual, di mana proses aseksual Anthozoa di sini melakukan dengan cara fragmentasi dan kemudian membuat koloni baru. Pada bagian contoh Anthozoa, Anthozoa memiliki sebuah contoh spesies, yakni spesies Scleractinia atau biasa yang disebut dengan karang batu. Pada peranan Cnidaria, Cnidaria memiliki peranan dalam kehidupan kita, diantaranya yakni yang pertama adalah membuat bahan pangan dan kosmetik, yang kedua adalah membuat terumbu karang, yang ketiga adalah membuat bahan bangunan, yang keempat adalah membuat bahan perhiasan. Yang pertama adalah membuat bahan pangan dan kosmetik. Spesies yang digunakan di sini adalah Aurelia sp. Kemudian yang kedua adalah membuat terumbu karang. Hal ini dapat menguntungkan dalam segi ekonomi, dapat dibuktikan dengan cara dapat mendatangkan para wisatawan. Kemudian yang bahan bangunan adalah di sini Cnidaria spesiesnya dapat dibanting untuk membuat semen atau dibuat dalam balok-balok bangunan. Kemudian yang perhiasan adalah di sini Corallium rubrum digunakan untuk membuat perhiasan kalung dan cincin yang bermanik-manik. Sekian penjelasan film Cnidaria dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.